Halo, saya Lani Darmawan. Saya konsultan untuk anak-anak kebutuhan khusus, remaja, dan juga konsultan untuk keluarga, family consultant. Ini adalah video yang kedua. Saya ingin menambahkan, saya ingin memaparkan lebih detail untuk video saya yang pertama. Feedback yang saya terima itu materinya cukup dalam ya, cukup komplikasinya cukup banyak dalam setiap bahasan itu, cukup dalam, dan mungkin saya harus menambahkan penjelasannya ya, terutama untuk strategi-strateginya. Video pertama itu mengenai rasa malu dan kerentanan, shame and vulnerability. Saya sadar kalau untuk membicarakan rasa malu dan kerentanan di masyarakat Timur dan Indonesia, especially Indonesia, saya merasa ini sesuatu yang sangat-sangat susah atau jarang dibicarakan ya, oleh keluarga atau komunitas. Karena apa? Karena normanya kita, tradisinya budaya Timur itu tidak membicarakan perasaan pribadi, apalagi mendiskusikan perasaan kita dengan orang lain, dan tidak memaparkan perasaan kita ya, karena ini sesuatu yang tidak biasa. Saya sadar itu, dan ini sebetulnya kalau kita dapat memulai untuk membicarakan, akan sangat-sangat membantu. Dan bukan di budaya kita ya, di budaya barat pun membicarakan rasa malu dan kerentanan itu kan juga susah ya, itu sangat susah, karena memaparkan diri kita dengan apa adanya, dan tahu kita akan mendapat respon yang mungkin juga tidak menyenangkan untuk kita, atau negatif, atau membuat kita malu, itu juga kan susah untuk menerima ya. Jadi saya sadar itu. Tapi kalau kita mencoba untuk memaparkan diri kita apa adanya ya, sebagai diri kita yang otentik, dan juga membicarakan apa yang kita rasakan, tentunya dengan orang yang terpercaya ya, itu niscaya akan membantu untuk kita menjadi lebih ringan dan lebih menerima hidup yang cukup rumit ini ya. So, strategi yang saya bicarakan sebelumnya itu hidup dengan sepenuhnya, hidup dengan sepenuh hati, atau Dr. Brené Brown itu bilang wholehearted living ya. Wholehearted living itu berarti menumbuhkan atau menanamkan keberanian dan juga rasa mencintai diri kita sendiri, mempercayai diri kita sendiri, dan membangun koneksi
dengan orang sekeliling kita dan keadaan sekeliling kita ya, dengan alam. Dan juga apapun yang terjadi, kita merasa kalau diri kita itu cukup. I am enough. Karena seringkali kita selalu merasa saya tidak cukup cantik, saya tidak cukup kurus, saya tidak cukup kaya, saya tidak cukup pintar. Kita harus merasa cukup. Dan itu rahasianya, itu intinya agar kita dapat hidup dengan sepenuh hati. Dan juga untuk mensupport hidup dengan sepenuh hati, tentunya kita harus meringankan beban kita. Kadang-kadang kita harus menceritakan susahnya kita atau kekhawatirannya kita. Kita share cerita kita yang terdalam itu dengan seseorang, tapi kita harus hati-hati dengan siapa kita berbagi rasa. Jangan berbagi rasa dengan orang yang salah, yang tidak tepat, atau berbagi rasa di sosial media. Itu lebih parah lagi. Kita harus berbagi dan bertukar pikiran dengan orang yang kita percaya, dan juga orang yang memberikan respon dengan apa adanya, ya. Karena kerentanan itu tidak memaparkan diri kita dengan sembarangan, apalagi dengan memaparkan diri kita di online atau sosial media, ya. Itu sangat-sangat mempertanyakan skill atau keahlian interpersonal kita. Ya, interpersonal itu hubungan antara kita dengan orang-orang sekeliling kita, ya. So itu salah satu strategi yang kita bahas sebelumnya. Dan juga seperti tadi saya bilang, kita tidak membagi atau mendiskusikan perasaan kita dengan orang yang salah, yang sembarang orang, atau dengan orang yang kita tidak tahu kejujurannya, ya, dengan apa adanya. Kita harus mempunyai batasan. Karena itu kita harus mempunyai batasan, dan kita juga harus menerima diri kita apa adanya, supaya kita dapat mencintai diri kita, kita dapat memaafkan diri kita, kita dapat menerima kalau kita sering berbuat salah, ya, dengan kita menerima semuanya itu. Dan untuk membangun ketangguhan melawan rasa malu atau shame resiliency, itu kita harus pertama mengerti apa itu yang membuat kita malu, ya, dan bagaimana dampaknya pada diri kita. Kita harus sadar dulu apa sebetulnya yang membuat kita itu sering merasa malu. Apakah kita menerima diri kita dengan apa adanya, ya. Dan juga kita mempraktekkan diri dengan sadar apa itu kenyataan kita, ya.
kenyataan dan juga uh, kenyataan dari sesuatu kejadian atau kenyataan dari sesuatu pesan dari kejadian tersebut, dan juga pengharapan atau ekspektasinya apa dari kejadian tersebut. Ya, jadi kita harus menggali, kadang-kadang kita harus menggali atau memikirkan setiap kejadian yang terjadi pada diri kita. Biasanya itu ada sebabnya kenapa, ya. Dan kita juga, setelah kita tahu, kita ada introspeksi dan kita dapat berdiskusi dengan orang yang tentunya kita percaya, dan menerima feedback, menerima masukan, karena kadang-kadang kita tidak melihat poin-poin, sesuatu poin-poin yang penting kalau kita terlalu emosional biasanya, ya. Jadi kita harus membicarakan perasaan kita, dan itu tidak mudah. Kita harus tentunya kita merasa malu memaparkan perasaan kita, apalagi seperti yang saya bilang di kulturnya kita, kultur timur itu diajari dengan oleh orang-orang tua atau orang leluhur kita, ya, kalau kita harus pandai menyimpan apa yang kita rasakan. Ya, jadi ini sesuatu yang kontradiksi, yang pastinya akan susah dan mungkin masih ada konfliknya, ya, kalau kita praktekkan. Tapi saya melihat sedikit demi sedikit di kehidupan kita di sini, ya, di Indonesia atau di Timur, sudah ada itu yang namanya vulnerability atau kerentanan itu, dan sudah ada beberapa orang atau lumayan banyak yang terutama dalam leadership, ya, yang kita lihat itu bisa dapat disaksikan, ya, di kepemimpinan dalam pemerintahan atau dalam perusahaan yang cukup terkenal, dan mereka coba sekali-sekali menonton report atau berita-berita di bisnis TV, ya, TV channel untuk bisnis itu. Kadang-kadang mereka berbicara dengan CEO atau leader yang paling tinggi mengenai kepemimpinan mereka. Ya, sudah terlihat mereka menggunakan beberapa atau cara dari vulnerability ini, kerentanan ini, ya. Satu hal lagi yang saya ingin perdalam itu mengenai rasa malu dan rasa bersalah. Kadang-kadang orang masih keliru, ya, keliru karena begini, kalau kita merasa malu itu berarti misalnya kita berbuat salah, ya, dan berbuat ya sesuatu kesalahan, dan kita merasa, aduh, kita orang yang jahat, ya, gitu, saya orang yang jahat. Tapi kalau kita merasa bersalah, saya telah melakukan sesuatu yang salah, dan saya betul-betul menyesal, dan saya akan memperbaiki untuk kedepannya. Jadi itu ada bedanya. Kalau shame, malu itu, ya,
saya jahat sekali ya, saya berbuat itu, saya jahat sekali, period, stop di situ. Tapi kalau kita merasa bersalah, itu kita akan memperbaikinya. So kita harus, kalau kita berbuat salah tidak apa-apa, karena kita akan memperbaikinya. Tapi kalau kita membuat rasa malu, kita berbuat sesuatu dan kita merasa malu dan stop di situ, tentunya itu tidak ada progres ke depannya nanti, ya. Sekarang mengenai otentik, ya, memaparkan diri kita apa adanya, itu perlu keberanian, seperti yang saya bilang kemarin, ya. Itu perlu keberanian dan mengaku kalau kita itu tidak sempurna, dan kita harus membangun batasan-batasannya, ya. Maksudnya seberapa jauh kita dapat menerima masukan. Kadang-kadang seperti yang saya bilang, masukan itu ada yang berupa criticism yang membangun, ya, tapi ada juga cercaan. Jadi kita harus membangun batasan. Kalau itu cercaan, tentunya tidak kita anggap. Tapi kalau itu kritik yang membangun, tentunya kita terima dan kita introspeksi dan kita perbaiki diri kita sendiri. Dan kita juga melatih diri kita untuk setiap hari lebih mendengarkan apa kata hati, ya. Maksudnya kita lebih mencintai diri kita, lebih menyadari diri kita itu perlu kita, ya. Jadi hanya kita yang dapat mengerti dan bagaimana caranya untuk menerima kita, baik fisik ataupun mentally, ya, jiwa dan raga, istilahnya kita terima apa adanya, ya. Dan kita menerima kadang-kadang jiwa raga kita tidak sempurna. Dan kita juga membangun, yang terpenting itu koneksi, ya. Koneksi kita, interaksi kita dengan dunia luar, interaksi kita dengan orang-orang yang sekeliling kita. Dan kita juga percaya, biar walaupun kita tidak sempurna, kita dapat membangun interaksi yang sehat, koneksi yang sehat dengan orang-orang sekitar kita, yang tentunya seperti yang saya katakan sebelumnya, tentunya dengan orang yang mensupport kita, yang dapat kita percaya, ya. So untuk membangun ketangguhan itu sendiri, ya, ketangguhan, karena dalam hidup ini kita perlu resiliensi, perlu ketangguhan. Setiap kali kita gagal, kita bangun lagi. Setiap kali kita jatuh, kita bangun lagi. Itu bisa beratus-ratus kali dalam hidup kita, ya, tapi kita tetap bangun lagi, ya. Itu resiliensi, dan itu salah satu inti dari kesuksesan, ya. Kalau kita saksikan, ya, beberapa pernyataan dari, misalnya di TV itu sering ada anak-anak muda terutama, ya, yang berhasil dalam karyanya, berhasil dalam prestasinya, berhasil dalam membangun suatu perusahaan, ya. Dan kalau kita tanya semua itu, dan apalagi yang tua, ya, yang muda, itu selalu jawabnya, setiap kali kita jatuh, kita bangun lagi. Dan ini
kesuksesan ini bukan hanya sekali atau 2 kali coba, tapi ratusan ribuan kali. Dan kita tidak merasa capek, kita tidak merasa putus asa. Kita bangun lagi, kita mulai lagi. Dan kalau disimak ya dalam cerita sukses dari semua CEO atau anak-anak muda yang berhasil, prestasi, atlet, semuanya intinya itu ketangguhan, ya, resiliency untuk bangun kembali. Dan untuk membangun ketangguhan ini ada poin-poin poin-poin lagi ya yang di dalamnya itu. Untuk kita menjadi tangguh ini kita harus resourceful, itu mempunyai banyak sumber, baik itu sumber berita ya, atau sumber pembelajaran, atau sumber support dari orang-orang sekitar kita ya. Jadi kita harus banyak sumber macam-macam, dan juga mempunyai keahlian untuk memecahkan setiap problem ya, atau tantangan ya, lebih ke tantangan. Setiap kali ada tantangan, kita mempunyai keahlian untuk mengulik bagaimana caranya menyelesaikan atau tantangan ini ya, untuk kita melalui tantangan ini dan menyelesaikan problem ini. Dan kita juga tidak malu untuk meminta tolong ya, meminta tolong sama siapa saja yang kita tahu memang mempunyai banyak sumber ya. Dan kita percaya kalau kita tuh akan mendapat support dalam memanage atau mengolah bagaimana kita merasakan sesuatu, emotional ya, emosi kita itu kita tahu bagaimana caranya untuk mengontrol emosi kita. Dan kadang-kadang kita perlu support untuk itu, baik dari orang sekeliling kita atau keadaan atau social support ya, dari semuanya. Dan juga kita mempunyai hubungan yang baik dan terbina dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan business partner ya, dengan semua orang yang kita akan berkomunikasi ya atau berhubungan. Oke, so kita teruskan lagi poin selanjutnya, yaitu membangun rasa bahagia kan. Membangun rasa bahagia itu dalam poin ini saya ingin lagi memberi tekanan kepada bahagia sesaat dan bahagia dalam level kebahagiaan yang tidak peduli kita dalam keadaan apa, tapi kita selalu menikmati dan merasa bahagia walaupun itu melalui rintangan, tapi kita dengan lapang dada ya melalui rintangan itu. Dan kebahagiaan sesaat itu kadang-kadang terjadinya sering sekali ya, karena kita mencari kebahagiaan sesaat dan itu tentunya tidak langgeng ya, dan kita akan mencari kebahagiaan lain yang ternyata sesaat juga. Tapi kalau kita maintain, kita menjaga emosi kita, jiwa kita ini selalu pada level kebahagiaan itu yang saya bilang, dari momen-momen kecil itu kita membentuk suatu garis atau suatu stage atau suatu level kebahagiaan. Dan
ini justru lebih membantu kita, mensupport kita untuk menjadi sukses dan hidup juga lebih ringan ya, karena setiap kali kita mendapat tantangan, kita siap dan kita sabar dan kita pasrah ya, harus ada usaha, tapi maksudnya kita menerima kalau setiap hidup memang ada tantangannya dan kita lewati dengan apa bekal yang kita punya itu, atau yang kita cari, yang sebelumnya strategi sebelumnya saya sudah sebutkan ya. So sekarang ada salah satu dari strategi yang saya bilang untuk membuat hidup kita ini lebih berarti ya, dengan mengerjakan meaningful work atau sesuatu pekerjaan yang berarti ya. Itu boleh saja panggilan, kadang-kadang itu panggilan ya. Meaningful work itu bekerja sebagai relawan itu panggilan ya. Dan juga kita mempunyai talent, kita mempunyai bakat dalam sesuatu kita mempunyai bakat dan kita menggunakan bakat tersebut untuk berbagi dengan orang-orang yang memerlukan, dan kita menjadi relawan dalam bidang bakat kita itu salah satu poin penting dalam mengerjakan pekerjaan yang berarti dan pada akhirnya membuat kita bahagia, karena kita telah berbagi sesuatu dan membuat seseorang atau banyak orang berbahagia, dan tentunya kita akan merasa bahagia juga. Karena itu pekerjaan yang relawan atau relawan ini, kenapa mereka tetap menjadi relawan dalam waktu lama? Itu karena memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan. Karena basicnya ya, dasarnya itu membuat orang lain bahagia, itu membuat kita bahagia juga. Berbagi kebahagiaan itu membuat kita bahagia. Dan kebahagiaan itu meningkatkan hormon dopamin. Hormon dopamin ini yang membuat kebahagiaannya, dan karena itu membuat kita bahagia, kita jadi ketagihan untuk berbahagia. Akhirnya kita terus-terusan berbuat baik dan berbagi kebahagiaan. Harus hati-hati karena dopamin ini juga hormon yang didapatkan pada orang-orang yang berketagihan dalam narkoba misalnya, atau dalam alkohol. Jadi bisa juga negatif, karena dengan mereka mengkonsumsi narkoba atau judi atau itu alkohol, itu meningkatkan dopamin mereka dan membuat mereka bahagia. Sayangnya ini bahagia yang sesaat, karena tidak tidak berlangsung lama, dan mereka akan mengulang lagi karena itu menjadi adiksi ya, jadi ketagihan. Kalau kita ketagihan meaningful work, kalau maksudnya dengan bersukarela atau menjadi relawan dan kita ketagihan, itu sesuatu yang positif ya. Tapi kalau kita ketagihan dalam hal yang negatif seperti narkoba atau alkohol, itu kan tidak baik, dan secepatnya keluar dari sana. Mengakui kalau kita
mempunyai ketagihan dalam hal negatif dan keluar dari sana secepatnya dan memperbaiki diri secepatnya. Ya. So ini mengenai dopamin dan apa hubungannya dengan berbuat baik. Ya. Oke, kita juga membuat diri kita bahagia itu banyak caranya ya, misalnya simple solution dengan mendengarkan lagu atau mengerjakan sesuatu hobi yang kita ya hobi yang tentunya sangat disuka ya kalau hobi itu, dan juga dengan belajar sesuatu yang membuat kita bahagia, entah itu belajar musik, belajar dansa, belajar menari, ataupun belajar menyanyi, ataupun karaoke, ya itu untuk setiap orang kan lain-lain apa yang membuat mereka bahagia. Ya, so ini tambahan dan lebih menjadi detailnya lagi. Mudah-mudahan pembicaraan kita yang begitu mendalam ini ya, saya rasa untuk adik-adik, apalagi ya adik-adik seperti member Best Buddies Indonesia saya yang anak-anak SMA dan SMP, ini sesuatu yang sangat-sangat dalam dan seperti yang saya selalu inginkan dari generasi Z yang saya percaya lebih kreatif sekarang ini. Mereka lebih kreatif, lebih energetik, dan juga dapat berpikir dengan critical thinking ya. Jadi kita sekarang dengan membahas masalah-masalah ini berarti kita lebih berpikir dalam tingkat tinggi ya. Kita karena orang yang mempunyai critical thinking dan biasanya dibarengi dengan pengetahuannya juga dan pengalaman-pengalamannya, itu akan membantu kita untuk naik ke level berikutnya, apapun itu ya, tergantung kita semua. Oke, saya akan terus berbagi poin-poin pengetahuan yang saya telah pelajari sendiri, dan saya ingin berbagi dengan banyak orang, dan saya akan terus menghasilkan video-video selanjutnya untuk sharing. Mudah-mudahan berguna untuk semuanya, siapapun itu. Dan saya juga seperti biasa mengharapkan feedback, dan kalau ada pertanyaan silahkan menghubungi atau email saya. Dan juga di tahun yang baru ini saya ingin menyampaikan selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun berikutnya, tahun ini, tahun depan ini, tahun 2021 ini akan memberi keberkahan kepada kita semua. Setelah melewati tahun 2020 yang begitu susah dan begitu berat ya, karena pandemi ini, mudah-mudahan di tahun ini kita dapat lebih membuat hidup kita lebih ringan dan lebih berprestasi, lebih berkarya, dan lebih mendekatkan kita dengan orang-orang yang mensupport kita ya. Dan juga mungkin perjalanan spiritual lebih jauh lagi untuk semua orang. Okay? Be kind to each other. Love yourself, forgive yourself, and also be strong
and accept who you are. Okay, have a great one. Thank you so much.